Fritz Alorboy adalah pendukung Anies Baswedan yang kemarin ikut mendukung Anies Baswedan di dalam gubernur dan juga di Capres 2024. Namun demikian dia sekarang sudah bertaubat dan membuka semua rahasia bahwa semua yang mendemo Pak Joko Widodo adalah pendukung Anies Baswedan. Ya, dia berkata begitu dikarenakan dia pernah ikut di dalamnya dan sekarang dia telah bertaubat, dan inilah pernyataan Fritz Alorboy. Keliru, ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam, kenapa dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fufu Fafa. Oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju, kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya. Ada yang lain lagi itu. Banyak. Itu ibu-ibu, maaf ya, saya minta maaf, oknum relawan Anies semuanya. Berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu. Oknum-oknum, tidak semuanya. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Fritz Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya, apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka kah? Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah? Apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society, kami yang buat, saya yang punya gagasan. Ini pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati Barisan membenci sakit Jokowi hati, begitu. itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar pemenuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak bilang pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3, ada di situ, linear. Kalau Bapak, kalau bilang pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak itu apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga Lunu Game. Kapan kita duduk berdebat secara langsung? Kali ini video saya ditujukan kepada Roy Suryo. Roy Suryo mengklaim bahwa dia adalah pakar telematika. Kalau berbicara tentang pakar, sudah tentu berbicara tentang orang yang mumpuni, kuasai bidang keilmuannya. Nah, coba kita bongkar rekam jejak Roy Suryo. Saya mendapatkan sebuah data bahwa Roy Suryo tamat di UGM dengan lulus jurusan ilmu komunikasi fisik. Yang kedua, dia tamat pendidikan magister ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan UGM. Orang ilmu kesehatan, orang ilmu komunikasi kok mengakui bahwa dia adalah pakar. Mana bisa orang ilmu kesehatan, ilmu komunikasi kok pakar di ilmu telematika, teknik. Telematika menjurus kepada ilmu yang lebih ke bidang ke elektro ya. Memang S1-nya elektro, tapi ke S2 ini selanjutnya bagaimana? Masa orang ilmu kesehatan dikatakan sebagai orang pakar? Salah satu contoh, saya tamat S1 penerbangan, S2 transportasi. Karena itu, kalau dibilang saya adalah pakar penerbangan, belum bisa. Kenapa? S1 saya penerbangan, S1 saya transportasi.
belum bisa dibilang pakar. Orang yang pakar itu adalah orang yang tamat S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, dan sudah menguasai ilmu hukum itu. Dan ketika diminta pendapatnya, ia mampu menyelesaikan dan menjawab semua pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan jawabannya itu bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi. Nah, Roy Suryo sendiri, masa orang ilmu komunikasi, orang kesehatan, kok dibilang ilmu orang pakar telematika, dari mana dasar ketentuannya? Maka itu saya mengatakan bahwa kepakaran Roy Suryo ini adalah barisan tipu-tipu, ya, tidak bisa dibenarkan. Dan yang mengklaim, yang mendeklarasikan bahwa Roy Suryo adalah pakar itu siapa? Ya, siapa? Dari lembaga mana? Dari universitas mana? Jangan-jangan dia sendiri yang mengklaim bahwa dia ini pakar. Jadi saya sendiri tidak percaya Roy Suryo itu pakar. Kenapa? Ijazah kesehatan, ijazah ilmu komunikasi membuktikan bahwa dia bukan pakar, tapi hanya mengklaim diri sendiri sebagai seorang pakar. Jadi kepakaran itu perlu dipertanyakan. Makanya ketika ia menyentil ijazah Jokowi, apa yang dia kaji itu tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam kebenaran, tidak masuk dalam fakta hukum. Fritz Alorbui. Saya Fritz Alorbui, selaku alumni UGM, meminta dan mendesak kepada UGM dan Pak Joko Widodo agar melaporkan semua orang-orang yang mengucapkan atau menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu, dan juga menuding, memfitnah, mencemarkan nama UGM itu jelek. Mereka menilai, mengatakan bahwa UGM ikut terlibat dalam pembuatan dugaan ijazah palsu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Joko Widodo, Pak, jangan biarkan mereka mencemarkan nama Anda, jangan biarkan mereka memfitnah nama Anda. Saya mendukung Bapak Joko Widodo agar segera melaporkan mereka, termasuk yang namanya Risman Sianipar, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Siapapun itu yang terlibat, yang mengatakan baik melalui media sosial maupun secara langsung, bahkan melakukan aksi demo mempermalukan UGM di UGM itu sendiri, segera melaporkan mereka. Kalau tidak melaporkan, ini akan pembiaran, ini akan liar, dan mereka merasa sudah super body, sudah merasa hebat di dunia ini. Laporkan dua alumni UGM. Saya juga meminta UGM agar mencabut legal standing alumni UGM-nya si Risman Sianipar dan si Roy Suryo. Rismon, Om Rismon, selesaikan dulu S3-mu. Saya meminta Ibu Dokter Tifa, tolong Anda membuktikan ke ruang publik ijazah ataukah gelar doktormu itu dapat dari universitas mana. Rismon ini menurut saya terlalu sombong. Dia pamer diri, bilang nyawa pun saya bertarung, tapi giliran Jokowi proses pergi minta tolong ke Komnas HAM, pergi ke ketua umum salah satu ormas yang dibubarkan untuk minta tolong dihentikan. Manusia mental penakut model begini. Ormas apa yang dibubarkan? Itu ormas FPI yang dibubarkan. Kan dia pergi-pergi pegang tangan begini, baru ketua FPI-nya meminta untuk menghentikan, minta Kapolri menghentikan. Lah takut jangan bersuara. Nah, terkait dengan Rismon, Om Rismon, selesaikan dulu S3-mu. Kenapa? Saya mengecek di beberapa satu media juga menuliskan tulisan bahwa ijazah ataukah sertifikat atau pendidikan S3 di Jepang itu dipertanyakan kembali. Nah, kalau saya tidak fokus ke situ, karena saya belum pergi ke sana, saya kembali mengecek ijazah S1, S2 di PD Dikti yang tadi, Kementerian Pendidikan, website resmi. Ketika saya mengecek di PD Dikti, ada dua nama yang sama, Rismon Sianipar, gelar di Rismon Sianipar, Rismon Hasil Holland Sianipar. Ya, ada di situ, cuman dua. Duanya adalah saya cek di detail itu detail. Ada ilmu, tidak salah ekonomi ya. Kalau saya salah tolong diralat. Ekonomi, NIM dan tahunnya sama dengan ilmu elektro. Elektro, oke. Tapi yang status lulus itu di elektro. Oke. Kalau ada tahun lengkap di situ. S1. Itu S2-nya. S2 ya, S1-nya ditemukan juga nggak? Nah, nanti lanjut. Terus yang ilmu ekonomi lulus tapi tidak ada tahun, berarti menurut saya dia transfer ya. Aman ya untuk S2-nya. Saya penasaran. Terus kok tidak dapat S1 dan S3-nya? Katanya dia S3, berarti harus punya nama 3 dong. S1, S2, S3, namanya 3 kayak kita kan ada. Saya kembali membuka, katanya dia mengaku, ada yang saya cek di Google ataukah di media-media bahwa dia pernah dosen di Universitas Mataram ya, NTB. Saya cek statusnya memang ada data. Yaitu S1 UGM, S2 UGM, S3-nya 0.
S3-nya bukan dalam negeri nih, di luar negeri. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada status. Oke. Kalau Contohnya dia gini. Yamaguchi sendiri kan gimana? Kalau Yamaguchi kan itu saya orangnya harus turun lapangan, cek dulu berdasarkan media. Ya memang Ibu Tifa ini S1, S2, S3 ini ada tidak? Nah, ketika saya mengecek di video saya lengkap ya. Oke. Saya live langsung. Nah, ketika saya melihat S3-nya dokter Tifa ini ada yang aneh. Saya telusuri, saya cek lagi di Pededikti. Saya cari tahu, loh, ijazah dia punya status adalah mengundurkan diri, nonaktif dan cuti. Kok bisa dapat gelar doktor S3? Di IG-nya ada satu IG Dokter Tiffany lain sebagainya dan seterusnya. Kita cek di beberapa media, dia juga komentar tentang ada media-media itu juga tulis tentang doktor. Berarti dia S3 dong. Masa orang cuti, masa orang nonaktif, masa orang yang sudah mengundurkan diri kok dapat gelar dari mana? Contoh kecil begini, saya kasih contoh biar ada fakta. Saya pernah kuliah di STTD Makassar. Jurusan apa ya? Jurusan Aeronautical Mesin Pesawat Terbang. Oke. Bisa menerbangkan pesawat? Oh, tidak bisa, itu harus sekolah khusus. Lanjut lagi di pilot namanya. Nah, waktu semester 6 saya sudah mengajukan untuk penelitian setercepat. Kampus itu tutup. Kampusnya tutup? Kampus STM tutup. Lihat statusnya di Pededikti ada. Tutup sehingga status saya di Pededikti itu tidak ada. Ya memang tidak ada. Karena kampus sudah ditutup. Jadi saya tidak selesai di situ. Kalau tidak ditutup maka saya selesai. Kampus bermasalah, akreditasi turun D dan tidak ada aktivis kampus. Kampus ditutup, makanya kita semua lari ke Jogja. Lanjut di sana. Oh, oke. Ditransfer ya ke sana. Iya, kita pindah ke semua ke sana meskipun mengulang dari satu tidak masalah. Oke. Tetapi sama artinya dengan sudah nonaktif dong, berarti S1 saya di STTD Makassar itu sudah tidak berlaku. Tapi ini kembali ke Dokter Tifa nih. Ya, sama. Dokter Tifa. Sama dong. Kalau sudah kata nonaktif statusnya sudah tidak ada aktif. Berarti dengan sendirinya sama artinya dia tidak selesai S3 UI. U4 juga karena cuti. Berarti gelar dokternya itu ilegal. Saya menduga bisa dikatakan ilegal. Menduga. Kenapa? Loh, di status Pededikti. Kalau memang dia merasa bahwa dia punya gelar, tolong dong koreksi Pededikti. Bukan saya yang salah, saya pakai data. Oke. Pededikti yang menyampaikan. Masa Pededikti menyampaikan informasi hoax? Oke. Dan saya cek, tidak salah itu namanya ada 5 atau 6. Tambah 1 yang master. Tapi masternya wisuda. Masternya bisa di UGM. Masternya di UGM wisuda. S1-nya tidak terdetek, saya tidak tahu. Karena dapat kabar aplikasi Pededikti itu dia mulai dari 96. 96 tuh nama-nama sudah ada. Jadi coba Om Irjen silakan cek nama-nama Om Irjen sendiri. Ada tidak terdaftar di Ada. Pededikti. Saya sudah ngecek. Cek punya saya kan ada semua. Saya pun sudah mengecek bahwa di kampus saya sebelumnya, walaupun saya mengundurkan diri ya, itu pun masih terdaftar di dalam Ada kan? kampus itu. Status mengundurkan diri kan? Bahkan kampus yang kedua saya sarjana S1 itu pun terdaftar. Ada kan? Ada gitu. Ini juga begitu, Dokter Tifa juga begitu, tapi statusnya mengundurkan diri, nonaktif dan cuti, ada 3 kategori. Nah, sudah dikategorikan seperti itu kok dia pakai gelar. Makanya saya bilang, saya meminta Ibu Dokter Tifa, tolong Anda membuktikan ke ruang publik ijazah ataukah gelar doktormu itu dapat dari universitas mana. Kalau memang UI kapan wisuda. Kalau memang U4 kapan wisuda. Loh, status di Pededikti cuti dan nonaktif dan mengundurkan diri, kok kita mau pakai rujukan apa? Kalau memang dari Pededikti belum mengupdate, Anda konfirmasi, datangi Pededikti, datangi di universitas yang Anda wisuda, koreksi itu rubah dong supaya kita tidak jadikan sumber. Akhirnya Alor Bui sadar berbalik arah membongkar memiliki gerombolan sakit hati. Simak video berikut. Bersama dengan mereka. Kita harus buktikan bahwa kita Halo bro, selamat pagi. Ini bro, ada yang nggak masih ingat sama Alor Boy ini? Alor Boy ini ada koordinator demo di zamannya Tarwiyah Refli Harun. Dia itu menjadi koordinatornya bro. Tapi sekarang ini berbalik arah bro. Ada apa ini coba? Berikut saya sematkan suara Alor Boy, tapi dengan ilustrasi yang lain. Nih, kita simak bareng-bareng. Oke, thank you. Berarti menurut bro ini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu yang diteliti oleh Pak Suryo dan teman-teman itu
apa yang diteliti oleh Pak Rosuryo itu sebenarnya keliru begitu? Keliru. Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam. Oh, kenapa barisan dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fufu Fafa. Oh, oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Oke. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Orang ini move on supaya negara ini kita sama-sama urus jadi baik. Kalau kita benci, kapan negara kita akan baik? Kita hidup hanya membenci 1-2 orang, sementara negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju. Kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Rosuryo dan teman-temannya. Ya. Ada yang lain lagi gitu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum-oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya. Oke. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Rosuryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain.